Halo semua, apa kabar? Kali ini aku pengen cerita tentang sebuah lembah horor yang kalau bisa pahit-pahit deh, nggak usah kesana, bahaya banget. Lembah apa sih? Yuk kita mulai. Lembah Nahani adalah sebuah lembah yang punya julukan cukup nyeremin loh, yaitu lembah manusia tanpa kepala. Tentu aja predikat ini nggak didapat serta-merta ya, tapi ada alasannya. Lembah Nahani ini terletak di negara Kanada, tapi Kanada yang bagian pedalaman gitu. Lembah ini merupakan sebuah lembah yang terbentang seluas 416 km di bawah pegunungan Mackenzie. Lembah ini terkenal indah banget dan dikepung oleh lembah-lembah lain atau ngarai-ngarai lain, sehingga posisinya tersembunyi dan tentu saja sangat sulit dijangkau ya. Bahkan hanya ada 3 cara yang semuanya ekstrim saat kamu pengen ke sana, yaitu jalan kaki, naik kapal, atau naik pesawat. Jika memilih opsi jalan kaki, dengan medan yang sesulit itu, jelas hanya pendaki tangguh aja yang benar-benar bisa mencapai lembah Nahani. Dan jika kamu memilih menggunakan kapal, jangan bayangkan bakal menyusuri sungai indah dan menawan ya, karena itu tidak mungkin. Jalur sungai yang menuju lembah Nahani adalah sungai ganas dengan arus yang deras tak terduga, dimana lengah sedikit ya udah bye. Dan jika kamu berpikir, oh berarti yang paling aman naik pesawat dong. No, kamu keliru. Karena pakai pesawat kecil macam helikopter pun susah banget buat nyari tempat landing. Serba susah pokoknya deh kalau pengen ke sana. Jadi bisa disimpulkan lah ya, jika tempat itu benar-benar sangat terpencil, sangat terisolasi, dan sangat-sangat susah buat didatengin. Ada lagi nih satu kendala. Udahlah susah didatengin pakai jalan apapun, izin untuk bisa melancong ke sana juga susah, besti. Pokoknya istilah Mobile Legend itu double kill gitu. Dan segera akan menjadi triple kill saat kamu tahu apa yang akan terjadi setelah sampai sana. Ini tuh tempat apaan sih? Dan tempat misterius kayak gini emang bakalan ada yang tinggal di sana? Nah, dulunya mungkin sekitar 10.000 tahun sebelum bangsa Eropa mulai datang ke wilayah ini, sempat tinggal sekelompok suku pedalaman yang bernama suku Naha. Suku Naha sendiri terkenal banget sebagai suku yang kejam dan hobi berantem. Nah, musuh si suku Naha ini adalah suku Den. Jadi dua suku ini memang tinggal berdekatan ya. Suku Naha ada di dalam lembah Nahaninya, sedangkan suku Den di pinggir-pinggir lembah. Walaupun mereka berdekatan, suku ini tuh beneran berantem terus, nggak pernah akur. Nah, suatu saat suku Den ini udah kayak empat banget sama suku Naha. Mereka lalu berencana untuk menyerang suku Naha secara diam-diam. Pelan-pelan mereka mulai memasuki lembah Nahani buat nyergap secara tiba-tiba. Tapi mereka ini bingung, kok nggak ada yang jagain? Karena biasanya orang-orang suku Naha ini sangat protektif dalam menjaga wilayah mereka. Pokoknya tidak segampang itu harusnya. Tapi ya udahlah, mereka terus menerobos masuk ke wilayah tempat tinggal suku Naha. Nah, pas sampai di kampung suku Naha, mereka ini tidak menemukan siapa-siapa. Sepi, pokoknya hanya nyisa tenda-tenda kulit bekas tempat tinggal mereka aja. Gak ada satupun manusia di sana. Suku Den bingung dong, loh pada kemana mereka? Apa yang terjadi? Gitu pokoknya. Karena tempat itu kosong, rombongan suku Den pun kembali pulang ke wilayah mereka dengan membawa kebingungan. Sejak saat itu, suku Den benar-benar menjadi satu-satunya suku yang ada di wilayah lembah Nahani. Tapi walaupun mereka ini tinggal di wilayah lembah Nahani, suku Den sangat-sangat menghindari lembah Nahani sendiri. Paling mentok mereka cuma sampai di pinggir-pinggir lembah aja, nggak sampai masuk hutannya. Konon dulunya, lembah Nahani adalah tempat tinggal makhluk-makhluk raksasa. Dan menurut legenda, makhluk-makhluk itu sering menampakkan dirinya. Itulah kenapa suku Den ini seperti membuat larangan untuk jangan masuk ke lembah Nahani deh. Karena mungkin kehadiran mereka bisa mengganggu keberadaan makhluk-makhluk raksasa tersebut. Katanya, di pinggir sungai air panas yang ada di lembah Nahani, sering ada makhluk besar yang terlihat sedang memanaskan santapannya. Bahkan walaupun di pinggir-pinggir, ada beberapa tempat yang dianggap keramat gitu. Makanya kalau misal ada orang suku Den yang terpaksa harus masuk ke daerah itu, mereka dianjurkan untuk menaruh sesajen sejenis rempah yang menunjukkan rasa hormat, biar si penghuni nggak marah. Di lembah Nahani sendiri ada beberapa sumber air panas dan geyser. Nah, bisa dibayangin dong, pasti wilayah itu selalu berkabut dan berasap. Udah deh, makin jelas banget kesan mistis dan kengerian di lembah Nahani. Sampai sini aja kengerian lembah Nahani udah bikin jiper dan mules ya. Tapi kan ini lembah tadi dapat julukan lembah manusia tanpa kepala. Kisah misteri apa yang kira-kira melatar belakanginya ya?
Sini, aku ceritain. Di luar cerita mistisnya, Lembah Nahani memang secara visual ini sangat memanjakan mata karena memang seindah itu. Tapi jangan salah, yang indah-indah hampir selalu dibarengin dengan yang namanya bahaya. Dan bener aja, di balik keindahannya, lembah ini punya cuaca yang sangat ekstrim, medan yang terjal, sungai yang ganas, dan tentu saja rumah bagi predator-predator berbahaya yang selalu setia mengintai. Belum lagi soal roh-roh jahat di dalam sana. Ada banyak peringatan yang ditinggalkan oleh suku Naha. Mereka bahkan menggambarkan penampakan makhluk mistis yang ada di lembah itu. Mereka juga membuat semacam tanda larangan melewati sungai-sungai tertentu. Cerita pertama yang ada di lembah Nahani ini adalah kisah yang berasal dari kakak beradik McLeod. Mereka adalah Charlie, Willie, dan Frankie. 3 kakak beradik keturunan suku asli Inggris ini mendengar rumor tentang adanya tambang emas yang berada di sekitar lembah Nahani. Mereka yang memang berjiwa petualang dan ada embel-embel tambang emas sangat tertarik untuk membuktikan kebenaran rumor yang beredar itu. Tepat pada tahun 1904, mereka bertiga pun nekat mendatangi lembah Nahani. Tentu saja, medan yang mereka bertiga lalui sangat-sangat panjang dan berbahaya ya. Dari mulai naik kapal berkali-kali, naik kereta, bahkan jalan kaki ratusan mil dengan medan yang terjal mereka tempuh. Beberapa sumber mengatakan bahwa sesampainya mereka di lembah Nahani, mereka memang berhasil menemukan segenggam emas. Ada juga yang bilang segenggam perak, tapi intinya setelah mereka berhasil kembali ke kota, mereka menjadi orang kaya lah pokoknya. Dan namanya manusia, jiwa-jiwa serakahnya emang kadang suka ngadi-adi. Seakan gak puas dengan hasil tambang pertama mereka, kakak beradik McLeod merencanakan untuk kembali mendatangi lembah Nahani dengan tujuan mendapatkan emas yang lebih banyak. Apalagi mereka kan sempat mendapatkan sebagian ya, jadi kali ini mereka yakin banget kalau kesana lagi dengan persiapan yang lebih oke, hasilnya juga pasti lebih banyak. Tapi rupanya Charlie sebagai kakak tertua menolak ekspedisi kedua ini. Mungkin dia merasa trauma kali ya, soalnya medan menuju sana kan selain sangat sulit juga berbahaya. Lagi pula butuh biaya yang lumayan banyak juga. Tapi rupanya si adik Willie dan Frankie tetap kekeh pengen balik lagi walaupun tanpa Charlie. Dan niat mereka seperti diijabah. Karena tak lama kemudian, ada satu orang berwarga negara Skotlandia yang tertarik ikut serta membiayai ekspedisi mereka. Dan orang tersebut bernama Robert. Singkat cerita, tepatnya pada tahun 1905, mereka pun mulai melakukan perjalanan panjang menuju lembah Nahani. Tapi sejak saat itu, mereka seperti menghilang bak di telan bumi. Tidak ada kabar sama sekali, apalagi kembali pulang ke kota mereka. Charlie sang kakak yang awalnya mengira jika kedua adiknya ini masih asik berburu emas, mulai khawatir saat sudah 2 tahun berlalu kok belum ada kabar. Hingga akhirnya dia pun membentuk sebuah ekspedisi sendiri untuk mencari keberadaan kedua adiknya dan temannya itu. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, sampailah mereka di wilayah sekitaran lembah Nahani. Charlie sang kakak yang inget nih dulu pas nambang itu di sekitaran sungai Flat River, mulailah tuh menyusuri sungai itu. Tapi setelah jauh menyusuri sungai Flat River, bahkan sampai mentok ke ujung sungai, tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi itu seperti berbelok tajam hingga membuat perahu mereka menyusuri sungai yang diapit oleh tebing-tebing tinggi. Dan saat Charlie dan teman-temannya melihat ke kanan dan ke kiri ke arah tebing-tebing itu, mereka itu banyak menemukan semacam goa-goa menakutkan. Goa-goa itu seperti sebuah rumah dari makhluk tertentu, dan perasaan mereka saat itu tuh kayak berasa lagi diawasin sama apapun makhluk yang ada di dalam goa itu. Tak lama setelah mereka melewati aliran sungai di lorong tebing itu, mereka menemukan sebuah kabin kayu yang sudah dalam keadaan rusak. Mereka segera menepi dan menghampiri kabin tersebut, dan di dalam kabin itu mereka menemukan jasad Frankie dan Willie dengan keadaan tanpa kepala, teman-teman. Dari posisinya, Willie terlihat berusaha menghindar dengan posisi tangan seperti hendak meraih senap yang masih ada di kabin itu. Sedangkan Frankie terlihat lebih rapi, seolah dia sedang tertidur nyenyak tanpa sadar kepalanya telah dipenggal. Sedangkan Robert, sang penyumbang dana, tidak pernah diketemukan sampai sekarang. Entah apa yang terjadi dengan mereka bertiga. Apakah Frankie dan Willie ini menjadi korban kejahatan Robert, atau Robert ini sebenarnya lari setelah melihat makhluk apa yang telah membantai Willie dan Frankie? Tidak ada yang tahu nasib pasti Robert ya. Namun yang jelas, berita tentang kejadian yang menimpa Willie dan Frankie ini menjadi sangat heboh di sana. Polisi pun segera melakukan investigasi di sana dan menyimpulkan bahwa kematian Willie dan Frankie
itu akibat dari kelaparan. Dan setelah meninggal, kepala mereka dimakan sama hewan buas. Tapi penjelasan polisi ini terasa mengada-ada banget, terutama buat Charlie. Dia sangat yakin kedua adiknya adalah seseorang yang sangat bisa bertahan hidup di alam liar. Jadi hampir tidak mungkin mereka meninggal karena kelaparan. Apalagi posisi kabin mereka ini ada di pinggir sungai. Masa iya sih nggak bisa nyari ikan di sana, atau minimal minum air lah biar kuat. Dan lagi, posisi leher mereka itu bukan semacam bekas cabikan binatang buas, tapi rapi kayak semacam ditebas pakai benda tajam. Jadi bisa disimpulkan jika polisi ini terkesan malas mencari tahu tentang kejadian yang sebenarnya, sehingga membuat kesimpulan seperti itu agar kasus bisa ditutup. Nah, setelah itu, kejadian tentang penemuan mayat tanpa kepala menjadi viral ke seluruh Kanada dan negara-negara Eropa, di mana akhirnya banyak yang mengkait-kaitkan jika kejadian itu sebenarnya disebabkan oleh serangan dari suku setempat atau serangan dari makhluk mistis Wahila yang konon memang sudah sangat melegenda di wilayah itu, di mana makhluk itu jugalah yang diduga kuat sebagai penyebab semua suku Naha menghilang secara misterius. Dan kejadian ini membuat lembah Nahani mendapatkan julukan sebagai The Headless Valley atau lembah manusia tanpa kepala. Jadi walaupun pamor jika lembah ini penuh emas, tapi setelah kejadian itu, orang-orang menjadi takut untuk datang dan mencari emas di sana. Tapi 8 tahun kemudian, mungkin ketika rumor-rumor tentang betapa bahayanya lembah Nahani ini sudah mulai meredup, tepatnya pada tahun 1913, seorang penambang emas bernama Martin Jorgensen merasa penasaran dan terpanggil untuk membuktikan benar nggak sih di lembah Nahani ini banyak emasnya. Datanglah tuh dia ke lembah Nahani, dan si Martin ini memang termasuk penambang emas yang terkenal ulung dan gak takut apapun. Makanya, dia seperti tidak begitu peduli dengan image seram lembah Nahani. Berangkatlah Pak Martin ke lembah Nahani pada musim dingin tahun 1913 itu sendirian. Sebenarnya, teman-teman sesama penambang emas juga memang berencana mendulang emas di sana, tapi pas musim panas. Nah, Pak Martin ini semacam mencuri start gitu, biar dapatnya lebih banyak kali. Di sana dia membuat sejenis kabin kayu yang dia pakai buat tinggal. Setelah beberapa hari mencari emas, Pak Martin ini emang beneran dapat emas, geng. Dan sempat balik juga ke kota buat jual emas itu sekalian ngajak teman-temannya. Pak Martin ini cerita kalau dia sudah bikin kabin kayu, jadi udah enak lah di sana, udah tinggal fokus nyari emas aja. Tapi rupanya teman-teman Pak Martin tetap berangkat sesuai plan, yaitu musim panas saja. Hanya satu orang teman Pak Martin yang akhirnya ikut karena tergiur dengan cerita Pak Martin tentang adanya emas di sana. Berangkatlah tuh mereka berdua. Nah, pas musim panas tiba, rombongan teman-teman Pak Martin beneran datang ke lembah Nahani. Dan setelah sampai sana, mereka segera mencari kabin kayu yang dimaksud sama Pak Martin. Tapi pas mereka akhirnya berhasil menemukan itu kabin, keadaan kabin tersebut sudah hangus terbakar, teman-teman. Dan di dekat kabin itu terdapat 2 jasad manusia yang juga dalam keadaan gosong serta tanpa kepala. Ini seperti kejadian yang pertama terulang lagi. Dan kepala 2 orang ini benar-benar tidak ditemukan dimanapun. Dan waktu berita ini masuk koran, masyarakat tentu saja kembali geger karena kok kejadian lagi. Sama persis pula, kepalanya pada hilang. Makin yakin dong orang-orang kalau di lembah Nahani memang mistis dan bahaya banget. Jauh-jauh deh kalau bisa. Tapi seakan tidak kapok dengan segala rumor yang berhembus tentang betapa mengerikannya lembah Nahani ini, 8 tahun kemudian seorang penambang emas yang tangguh dan berani bernama John O'Brien dan seorang temannya membulatkan tekad untuk mencari emas di sana. Berita orang-orang hilang tanpa kepala itu kayak nggak dianggap pokoknya sama Pak John dan temannya ini. Diterjang aja soalnya. Dan mereka ini mendirikan semacam tenda di pinggir sungai, sama persis di area dulu kakak beradik McLeod bikin. Karena dipercaya di area-area tersebut memang yang banyak emasnya. Setelah beberapa waktu, mereka ini benar-benar mendapatkan emas ya. Sampai pada suatu hari, Pak John ini pamit sama temennya buat ngecek jebakan-jebakan hewan yang dia bikin di hutan sana. Jadi mereka emang bikin semacam jebakan-jebakan untuk nangkep hewan buat dijadiin makanan. Waktu itu John bilang ke temannya kalau dia bakalan pulang setelah 8-9 hari. Nah, tapi waktu pas udah lewat 9 hari, kok si John belum datang? Mulai khawatir dong dia. Akhirnya dia pun memberanikan diri mulai masuk ke dalam hutan buat nyari John. Dan pas di tengah hutan, dia ini ketemu sama beberapa penambang emas juga. Rupanya yang nekat cari emas bukan cuma dia dan John aja. Cukup banyak penambang-penambang lain di situ. Karena ketemu penambang lain juga, si teman akhirnya meminta tolong sama mereka buat, ayo dong bantu aku cari John. Kalau bareng-bareng kan cepat ketemu gitu.
Mereka pun setuju dan mulai menyusuri jalan tempat perangkap-perangkap itu dipasang. Gak lama mereka memang menemukan sosok John O'Brien, tepatnya di lereng bersalju tapi dalam keadaan membeku. Iya benar beku. Posisinya itu si John ini duduk di depan tumpukan kayu yang kemungkinan besar bekas api unggun gitu. Ekspresinya tenang kayak orang normal. Bukan orang kaget atau gimana-gimana. Bahkan tangannya juga masih megang korek api. Normalnya kan kalau misal dia kedinginan atau kesakitan, pasti tidak dalam posisi sesantai itu ya. Ini tuh beneran beku kayak patung dengan ekspresi wajar layaknya orang duduk aja. Aneh banget. Dan waktu polisi menginvestigasi kasus kematian John, polisi juga mengakui kok jika kematian John ini sangat misterius. Tapi akhirnya walaupun agak nggak masuk akal, polisi merilis penyebab kematian John ini karena kedinginan atau hipotermia. Dan setelah kejadian demi kejadian aneh ini, apakah orang-orang menjadi kapok ke Lembah Nahani? Tentu tidak. Mereka tetap pada ngeyel aja, mencoba peruntungan datang ke Lembah Nahani dan ya bisa dipastikan punya nasib yang sama. Palanya pada hilang. Contohnya Pak Yukon Fisher, seorang penambang emas yang juga ditemukan tanpa kepala di pinggir sungai Lembah Nahani. Orang-orang itu kayak nggak ada kapok-kapoknya pokoknya. Di tahun 1945, ada seorang tukang kayu bernama Walter J. Truly menemukan jasad seorang penambang bernama Edward Savard yang lagi-lagi juga tanpa kepala. Sejak saat itulah dipercaya bahwa ada sesosok makhluk predator atau bahkan pembunuh berantai yang berkeliaran di dalam hutan Lembah Nahani. Mereka ini seperti tidak rela jika wilayah mereka dimasuki dan emas-emas mereka diambil. Tapi ya sampai sekarang misteri tentang siapa pelaku di balik tewasnya orang-orang dan terpenggalnya kepala mereka belum terpecahkan. Entah itu manusia, entah itu hewan, atau mungkin makhluk jadi-jadian, belum ada yang bisa memastikan. Tapi serentetan kejadian mengerikan ini tentu bukan cuma kebetulan ya. Pasti ada sesuatu, tapi apa? Itu misteri yang belum terpecahkan sampai kini. Di pertengahan tahun 1945, jumlah orang yang ingin mencari emas di sono udah makin sedikit karena udah banyak juga korban-korban yang berjatuhan atas nama cari emas di Lembah Nahani. Mereka juga takut lah ya kalau nekat salah-salah nama mereka ada di list nama korban, ya kan? Sampai akhirnya ada sebagian wilayah Lembah Nahani yang ditutup untuk umum dan sangat-sangat dilarang buat dikunjungi. Alasannya sih ingin melindungi alam dan satwa yang ada di sana. Soalnya kan emang udah jadi cagar alam juga. Tapi orang-orang juga sudah pada menduga sih kalau larangan itu sebenarnya dibuat untuk melindungi orang-orang dari apa yang ada di sana. Soalnya kan emang belum ketemu tuh penyebab semua insiden mengerikan yang terjadi di Lembah Nahani itu apa ya. Daripada jatuh korban lagi kan udahlah tutup aja gitu. Tapi nggak semua lokasi di Lembah Nahani ditutup ya. Ada sebagian yang masih dibuka untuk umum dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Ditambah lagi, banyak banget pelang-pelang peringatan yang dibuat di sekitar situ yang menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan. Aduh, serem ya. Yang mengabaikan peringatan ini tentu hanyalah orang-orang dengan jiwa nekat dan punya nyawa cadangan pasti. Nah geng, itu dia cerita tentang Lembah Nahani yang sampai sekarang pun masih dijuluki sebagai tempat paling misterius di dunia. Walaupun indah dan menjadi salah satu situs warisan UNESCO, tapi jika disuruh ke sana, aduh nanti dulu deh. Saya mah ke Candi Borobudur aja, kan situs UNESCO juga tuh. Terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton video ini sampai habis. Aduh big thanks banget pokoknya, matur nuwun sanget ge. Jangan kapok nonton dan kalau boleh subscribe dong biar aku makin semangat cerita lagi cerita mulu cerita terus untuk kalian. Dadah.